terima kasih Pak, Bapak berkenan untuk dilakukan observasi dalam rangka proses kompetisi akademik pada hari ini. Terima kasih, dan kita telah melaksanakan program pembelajaran tersebut. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Perasaan saya Pak, karena melihat antusias anak mengikuti dengan rancangan yang saya buat dalam proses pembelajaran itu, yaitu dengan model pembelajaran PJBL ya Pak, proyek, kelihatannya anak-anak antusias Pak. Terus yang kedua, anak-anak merasa tertantang dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Namun juga saya berpikir ada beberapa kelemahan yang perlu saya pelajari lagi, terkait mungkin dalam cara penyampaian kurang pas, atau dalam pembawaan materinya masih merasa artikulasi saya kurang jelas, seperti itu mungkin Pak, sebagai bahan refleksi saya saja gitu. Karena kalau melihat peserta didik benar-benar berantusias Pak dalam mengikuti proses pembelajaran, berarti di sini yang perlu saya gali lagi model-model yang cocok bagi anak-anak, khususnya dalam mengikuti proses pembelajaran, khusus dalam perancangan apakah ini bisa dilanjutkan, dan mudah-mudahan saya bisa banyak menemukan media-media sebagai sumber belajar gitu. Itu saja mungkin ya. Berangkat dari kelemahan tadi, Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ya, based learning. Berangkat dari kelemahan itu, apa yang akan Bapak perbaiki terkait dengan model yang Bapak perbaiki terkait dengan langkah-langkah pembelajaran sebagaimana Bapak lakukan? Yang pertama Pak, dalam model project ini saya akan perbaiki itu tentang durasi waktu Pak. Karena terkadang ketika sudah dibagikan kelompok, peserta didik itu berebutan waktu, ingin yang pertama, kadang ada juga yang belum merasa pede, mungkin ada yang ingin mengakhirkan diri. Jadi nanti akan saya pembagian durasi dalam proses pembuatannya produk tersebut, sehingga anak-anak leluasa bisa menggunakan waktu dengan efektif gitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu ya Bapak lakukan perbaikannya Pak ya. Terkait dengan tadi Bapak juga menceritakan kelebihan dari model pembelajaran yang telah Bapak, atau kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Kira-kira tindak lanjutnya akan seperti apa? Tindak lanjutnya dari proses pembelajaran tadi, karena sudah bisa mempresentasikan, mungkin kedepannya karena terkait dengan materinya berbeda lagi Pak, tentang ke arah ketatanegaraan, nanti saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan. Jadi peserta didik harus bisa sampai dengan mendemonstrasikan atau mensimulasikan kegiatan-kegiatan yang benar-benar real dengan keadaan kenyataan di masyarakat atau di tiap lingkungan-lingkungan gitu. Gitu saja mungkin Pak. Baik, luar biasa Pak ya, gagasan terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Hanya saya ingin menanyakan terkait dengan penilaian yang Bapak telah laksanakan. Penilaiannya ada apa saja? Satu, penilaian individu Pak, dan yang kedua penilaian kekompakan kelompok atau peminat kelompok. Tapi saya bersifatnya sekarang mencoba untuk mulai dari penilaian penugasan, penilaian evaluasi, terus kerja kelompok itu menggunakan Google Form Pak. Jadi supaya kita mudah untuk melihat ketransparanan dengan anak-anak, nanti nilai bisa saya sifatnya rahasia, tapi kita bentuk transparan gitu, bisa semua orang melihat juga, terkhususnya dengan orang tua. Karena jujur saja Pak, dalam pemberian penilaian ini, anak sudah bekerja dengan keras, tapi kadang meskipun mendapatkan nilai baik, kadang kurang perhatian. Sehingga saya nanti akan membuatkan laporan tentang penilaian hasil pembelajaran ini terhadap orang tuanya. Jadi nanti ada penilaian khusus dari saya, dan ada juga dari penilaian pandangan secara
individu atau sesama temannya. Apabila ada yang sedang tampil kelompok yang lain, maka kelompok yang lain boleh memberikan nilai, atau kita saling menilai saja per individu siapa yang pantas hari ini misalkan menjadi juara dalam diskusi ini. Jadi ada anak-anak yang menyumbangkan juga penilaian tersebut. Jadi bukan hanya saya yang melakukan penilaian. Baik, Bapak sudah luar biasa ya melakukan penilaian secara komprehensif, secara holistik, di mana ada penilaian observasi yang dilakukan Bapak terkait dengan bagaimana keterampilan anak itu dapat dinilai, termasuk juga sikapnya. Tadi saya lihat Bapak lebih menekankan bagaimana sikap-sikap yang harus ditampilkan oleh peserta didik ketika misalkan melakukan wawancara dan lain-lain. Kemudian yang luar biasa Bapak melakukan peer assessment Pak ya, atau penilaian antar sesama yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa bisa menilai satu dengan yang lainnya. Yang kemudian juga ada penilaian secara kognitif, di mana Bapak menggunakan Google Form kan seperti itu, dan itu dapat diakses oleh siswa. Jadi Bapak telah melakukan penilaian secara integratif, holistik, dan juga berkelanjutan, sehingga ada penilaian sumatifnya, ada penilaian formatifnya, ya, ada penilaian for learning, ada penilaian assessment as learning, dan assessment of learning. Luar biasa apa yang Bapak lakukan sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian penilaian itu berjalan secara holistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran Bapak kali ini, dilihat dari runtutan pembelajaran yang Bapak susun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan secara baik, secara bagus, dan juga runtutnya seperti itu. Dan ada perbaikan ketika misalkan kita melakukan pembelajaran, diusahakan jangan terlalu banyak duduk di meja guru, Pak. Ya. Jadi kita harus keliling-keliling, jadi mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa. Kita ditanyakan apakah ada kesulitan, kenapa misalkan ada siswa yang kurang aktif di bimbingan. Jadi dari beberapa kelompok itu, mana kelompok yang aktif dan kelompok yang kurang aktif. Nah, kita itu kalau yang aktif ya biarkan saja sudah berjalan, tapi kita harus memberikan perhatian yang lebih itu kepada kelompok yang kurang aktif. Itu Pak. Terkait dengan sarana prasarana, adakah yang Bapak keluhkan atau Bapak ingin perbaiki di pembelajaran berikutnya Pak? Mungkin untuk sarana prasarana saya rasa sudah Pak, sudah cukup, tapi ada kadang terkendala kita dengan jaringan internet Pak. Jadi masih belum stabil jaringan internetnya, sehingga anak-anak ketika mencari informasi dari sumber internet atau yang lainnya menggunakan jaringan internet, kadang ketika lagi asik-asiknya menghilang karena belum stabil. Mungkin itu belum program juga kita kan oleh sekolah sudah mengusahakan juga ada wifi, tapi terkadang jaringan mati lampu. Jadi ada ketika menggunakan IT kita sering terkendala itu oleh jaringan saja Pak. Jaringan kalau internet kadang suka menghilang, kalau listrik kadang suka mati lampu, gitu, hilang juga. Malum mungkin karena letak geografisnya daerah terpencil gitu pas sekolah ini. Ya mungkin itu Pak, di luar itu tidak ada Pak. Mungkin untuk fasilitas sekolah alhamdulillah sudah cukup lah. Tinggal sayanya saja atau gurunya saja yang kreatif dan inovatif dalam menyiasati proses pembelajaran ini gitu, supaya tampil baik dalam proses pembelajaran ini. Itu saja mungkin Pak. Ya baik Pak. Terima kasih ya. Berhubungan dengan masalah jaringan kita tidak bisa di luar jangkauan ya, di luar jangkauan kita gitu, ya, karena berhubungan dengan provider yang lain. Ya. Pak, terima kasih Pak sudah sangat baik, dan juga Bapak berkenan untuk dilakukan supervisi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kebaikan Bapak hari ini. Mudah-mudahan Bapak kedepannya karirnya lebih bagus. Amin. Kemudian juga kemampuannya juga lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.